Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa arsy yang maha agung. Semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada utusannya yang mulia, yakni junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Demikian pula semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya yang telah mencurahkan jiwa dan keselamatan mereka semata-mata karena Allah yang maha mulia dan subhanahu wa ta'ala. Mula-mulanya perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhr Ramadan. Saya berasal dari jurusan S1 M.Log kelas A dengan NIM 22B5050411070. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang terbentuknya agama, yaitu hadirnya pemahaman tentang kekuatan di luar diri manusia yang berimbas pada paham di masa lalu seperti animisme dan dinamisme. Yang kedua, adanya manusia pilihan sebagai Tuhan atau para nabi. Dan yang ketiga, yaitu keyakinan tentang kehidupan setelah mati atau alam kubur dan akhirat. Dalam konsep pemahaman tentang adanya kekuatan di luar diri manusia bertimbas pada saham keyakinan pada hal mistik yang berbau gaib seperti animisme. Kekuatan meyakini kekuatan roh halus yang memiliki potensi untuk berdialog dan mampu berinteraksi secara positif maupun negatif. Yang kedua itu dinamisme, yaitu keyakinan pada suatu benda yang memiliki kekuatan supernatural. Yang ketiga itu ada ateisme, yaitu dengan animisme dan dinamisme sebagai ada yang menghilangkan kepercayaan kepada keterkaitan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam konsep Islam tertuang pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4 menjelaskan karakteristik Tuhan yang memiliki kebesaran dan kekuatan mengarah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan eksistensi Allah yang dipertanyakan dalam surat Al-Baqarah ayat 55 dan surat Al-A'raf ayat 143, sehingga kaidah tentang eksistensi Allah harus melalui 3 macam pendekatan atau instrumen. Yang pertama itu berbunyi seperti ini: An-nazru bil basyar kana ru'yah, yang mengartikan dengan menggunakan mata maka hasilnya adalah penglihatan. Yang kedua itu an-nazru bil aqli kana ilmiyah, ya, yang berarti menggunakan akal pikiran maka hasilnya dalam bentuk keilmuan. Yang ketiga itu an-nazru bil qalbi kana ma'rifat, gunakan sudut pandang hati maka hasilnya adalah ma'rifat. Dominasi hati untuk bisa merasakan eksistensi Tuhan, maka harus mampu menjaga hati yang merupakan alat untuk mencapai kesucian jiwa dari hal-hal negatif, antaranya durhaka, berdusta, pemarah, serakah, dan sebagainya. Dalam kaidah pemahaman ma'rifat, ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, yang berarti siapa yang telah mengenal jati dirinya sendiri, maka dia pasti mengenal Tuhannya. Al-Hadis. Jadi landasan eksistensi Allah idealnya harus melalui tahapan pengenalan diri dulu sebagai makhluk yang diciptakan. Setelah itu, dengan pengembangan pengenalan ini menjadikan kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara otomatis mengenal kebesarannya. Untuk definisi dari kalimat Tuhan, para ulama memberikan batasan sebagai berikut: Al-ilahi maya lahuhul qalbu bikulli hubbin wa khawfin warija'in wa nahu ala zalik. Definisi dari Tuhan adalah segala yang tertanam dalam hati dari segenap rasa cinta, takut, dan pengharapan serta yang lainnya. Yang idealnya harus disandarkan unsur rasa ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada pengalaman agama sebelum hadirnya Islam, yaitu paham animisme dan paham dinamisme. Paham animisme dan dinamisme adalah bagian dari kepercayaan masyarakat yang belum mengenal agama samawi atau agama yang berasal dari wahyu.
Kepercayaan ini muncul dari naluri masyarakat itu sendiri yang menghubungkan keyakinan terhadap roh halus maupun benda keramat dengan fenomena alam dan sosial yang mereka saksikan. Meski sama-sama berkembang di tengah masyarakat prasejarah, kepercayaan dinamisme memiliki sejumlah perbedaan dari segi definisi dan karakteristik dan ritual juga. Sebelum menyelisik lebih jauh mengenai perbedaan animisme dinamisme, kita ini harus memahami definisi dari kedua percayaan ini dulu. Yang pertama itu animisme. Animisme itu apa sih? Animisme itu berasal dari bahasa Latin anima yang berarti roh, serta ism yang berarti keyakinan atau sistem kepercayaan. Nah, animisme dapat dimaknai sebagai kepercayaan terhadap roh atau makhluk gaib. Kepercayaan semacam ini mulai dianut oleh masyarakat praksara atau masyarakat di masa lampau yang belum pernah menerima ajaran agama Samayu berupa wahyu. Paham animisme yang mereka miliki kerap dikaitkan dengan kejadian-kejadian alam. Masyarakat penganut animisme meyakini jika fenomena alam seperti hujan, petir, bencana alam, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain itu disebabkan oleh perbuatan makhluk gaib atau roh halus. Mereka pun percaya akan adanya roh penunggu tempat-tempat yang dianggap keramat, layaknya gua maupun pohon beringin besar dan lebat. Dengan berkembangnya kepercayaan animisme, masyarakat di masa lalu menganggap roh halus adalah sesuatu yang harus dipuji dan dihormati. Mereka akhirnya melakukan pemujaan terhadap makhluk-makhluk gaib guna menghindari bencana atau malapetaka yang tidak diinginkan. Antara lain adalah mempercayai kewujudan roh sehingga memunculkan keyakinan bahwa roh orang yang meninggal akan bergentayangan dan menyebabkan gangguan jika tidak dipuja atau didoakan. Meyakini bahwa benda-benda alam seperti gunung, gua, hutan, dan lautan dijaga oleh roh atau makhluk gaib yang harus dihormati agar tidak murka dan menimbulkan bencana. Terus juga selalu memohon perlindungan dan keselamatan kepada roh atau makhluk gaib, minta doa lah sama memuja-muja kepada roh-roh halus itu. Terus juga bergantung terhadap kekuatan roh yang dapat mengabulkan semua permintaan seperti membuat hasil panen meningkat, perburuan berhasil, atau menang dalam peperangan. Jalankan ritual dipimpin oleh pawang dalam melakukan pemujaan terhadap roh serta makhluk gaib yang mereka yakini. Sementara itu, karakteristik masyarakat penganut dinamisme itu meliputi seperti meyakini kesaktian benda-benda dari berbagai unsur, merasa bergantung terhadap daya dan kekuatan benda-benda yang muncul dari luar pribadi manusia, terus meyakini bahwa benda-benda tertentu serta zat-zat yang di dalamnya memiliki kekuatan gaib luar biasa sehingga mereka merasa harus menyembah dan berharap terhadap benda-benda tersebut. Menganggap sejumlah senjata sebagai pusaka, terus merasa tenang dan nyaman setiap waktu karena dianggap telah dilindungi oleh benda tersebut. Dan juga yang salah satunya antara lain adalah mempercayai kewujudan roh sehingga memunculkan keyakinan bahwa roh orang yang meninggal akan bergentayangan. Selanjutnya itu meyakini bahwa benda-benda alam seperti gunung, gua, hutan, dan lautan dijaga oleh roh atau makhluk gaib yang harus dihormati agar tidak murka dan menimbulkan bencana. Selalu memohon perlindungan, terus merasa bergantung juga yang mengakibatkan ketergantungan terhadap kekuatan roh yang dapat mengabulkan semua permintaan seperti membuat hasil panen meningkat, perburuan berhasil, atau menang dalam peperangan. Serta menjalankan ritual yang dipimpin oleh pawang dalam melakukan pemujaan terhadap roh serta makhluk gaib yang mereka yakini. Sementara itu, karakteristik penganut dinamisme itu beda nih sama, ada perbedaan lah sama animisme. Salah satunya itu salah satu contohnya itu kayak meyakini mereka nih yang dinamisme ini, yang pertama nih mereka meyakini kesaktian benda-benda dari berbagai unsur. Terus juga bergantung terhadap daya dan kekuatan benda-benda yang muncul di luar pribadi manusia. Karena dua-duanya mereka tetap animisme dan dinamisme bakal menyebabkan ketergantungan pada diri manusia. Nah, terus menganggap sejumlah senjata sebagai pusaka yang harus dikeramatkan dan dipuja karena bisa memberikan manfaat. Terus meyakini bahwa benda-benda tertentu serta zat-zat di dalamnya memiliki kekuatan gaib yang luar biasa sehingga mereka merasa harus menyembah dan berharap terhadap benda-benda tersebut. Kayak mereka ini berharap saja sama benda-benda itu. Nah, tadi kan ada kayak bahwa benda-benda tertentu serta zat-zat di dalamnya. Nah, di sini tuh contoh paling gampangnya itu kalau dinamisme itu
Kalau kalian pernah ke keraton, kalian kan sering dibilang jangan pegang keris ini, keris apa. Nah itu salah satunya itu karena mereka dibilangnya katanya kita wallahu alam bisawab, di dalamnya itu ada penunggunya atau ada isinya atau apalah gitu, kita kan nggak tahu juga ya. Nah jadi sebaliknya juga jika pusaka yang diperlakukan sembarang, mereka khawatir akan timbulnya bahaya dan bencana. Nah dari situ mereka tuh kayak parnoan bahwa jika senjata atau pusaka lah, benda atau pusaka yang dikeramatkan ini diperlakukan dengan tidak baik. Contoh gampangnya tuh kayak nggak dicuci aja, kayak nggak dikasih bunga atau apalah, itu mereka khawatir bahwa mereka bakal terkena musibah, bahaya, bencana. Terus juga ketika memiliki benda atau pusaka yang dikeramatkan, masyarakat penganut dinamisme akan selalu berada di dekat benda tersebut atau membawanya kemana-mana saja. Mereka akan merasa tenang dan nyaman setiap waktu karena dianggap telah dilindungi oleh benda tersebut. Nah, kepercayaan animisme dinamisme merupakan paham yang muncul akibat keyakinan penganutnya terhadap kekuatan lain yang dianggap lebih besar di luar diri mereka sebagai manusia. Keyakinan tersebut pada akhirnya memunculkan sejumlah karakteristik di atas. Nah, bagaimana nih masyarakat tradisional cara mereka mengamalkannya? Nah, dengan menggunakan sederet ritual dan kebudayaan animisme dinamisme berkembang di tengah-tengah masyarakat tradisional yang menganut dua kepercayaan ini, berikut merupakan beberapa contoh ya pengalaman paham animisme dinamisme. Yang pertama itu pengalaman paham animisme. Dengan kepercayaan terhadap adanya roh dan makhluk gaib, masyarakat penganut animisme yang meyakini bahwa setiap orang yang meninggal akan melanjutkan kehidupannya sebagai roh. Karena percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, mereka akan menyiapkan bekal bagi anggota keluarganya yang meninggal. Kepercayaan ini diamalkan melalui ritual penguburan yang dilakukan sebaik-baik mungkin. Tak hanya itu, orang yang meninggal pun akan diberi bekal kubur berupa perhiasan, periuk, atau peralatan lain yang biasa digunakan sehari-hari. Selain menjadi bekal bagi mereka yang baru wafat, penguburan bersama benda-benda tersebut juga dimaksudkan sebagai sesembahan untuk menghormati roh dan arwah leluhur yang telah lebih dulu tiada. Kalau kalian pengen tahu contohnya tuh, gampangnya tuh orang-orang bukan pribumi ya, mohon maaf, kayak Chinese gitu yang dikuburin kuburan China gitu. Nah ya itu mereka tuh pada saat mereka dikuburkan, kuburan mereka kan gede banget. Nah itu isinya tuh banyak barang-barang mewah dan perhiasan, bahkan sampai motor, bahkan hewan-hewan tuh ada juga yang di dalam situ gitu. Nah terus juga di animisme ini ada beberapa ritual kayak bagaimana ya, kayak beberapa ritual lah. Animisme dan dinamisme adalah paham yang dapat saling berkaitan juga. Prosesi ritual di laut misalnya nih, penganut animisme dan dinamisme bisa sama-sama memberikan sesajian, tapi ada tapinya nih, niat yang mendasarinya itu berbeda. Kalau animisme itu mempersembahkan sesajian untuk roh penunggu lautan. Nah kalau misalnya yang dinamisme itu penghormatan terhadap laut itu sendiri. Nah itu gampangnya seperti itulah. Itu penjelasan mengenai kepercayaan animisme dan dinamisme yang menjadi bagian hidup masyarakat tradisional di masa lampau ya guys ya. Nah yang terakhir dan yang ketiga dan yang terakhir itu ada eksistensi manusia yang menyebabkan harus bersandar pada kekuatan di luar dirinya. Pertama, tercipta dari jenis pria dan wanita. Yang kedua, dalam kondisi bersuku bangsa untuk saling kenal mengenal. Dan yang terakhir, kemuliaan yang hakiki di sisi Allah karena ketakwaannya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kenallah dirimu sebagaimana sabda Nabi SAW. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Artinya barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Lalu dari mana yang wajib kita kenal sungguhnya? Diri kita terbagi dua, sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 20 yang berbunyi seperti wasbagho alaikum nikmahu zohiratan wabatinatan. Artinya, dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zohir dan nikmat batin. Jadi berdasarkan ayat di atas, diri kita sesungguhnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama diri zohir, yaitu diri yang dapat
dilihat oleh mata dan dapat diraba oleh tangan, dan yang kedua itu diri batin, ya, yang yaitu diri yang tidak dapat dipandang oleh mata dan tidak dapat diraba oleh tangan, tetapi dapat dirasakan oleh mata hati. Adapun dalam mengenai terbaginya diri manusia, karena sedemikian pentingnya perang diri yang batin ini dalam upaya untuk memperoleh pengenalan kepada Allah, itulah sebabnya kenapa kita disuruh melihat ke dalam diri atau introspeksi diri, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 21 yang berbunyi, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang berarti, dan di dalam diri kamu apakah kamu tidak memperhatikannya. Serta ada kaidah dalam kalimat hikmah, yaitu iza anta lam ta'rif li nafsik hawanan biha waqanat alan nas ahwana, yang berarti jika kamu tidak mengenal secara utuh diri kamu, maka hidupmu akan hina dan orang lain pun akan menghinakan kamu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan lah ya, bahwa manusia adalah makhluk yang sangat istimewa. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, manusia itu dinobatkan Allah sebagai khalifah atau pemimpin, juga penguasa di muka bumi. Nah, teman-teman sekalian, sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan yang tidak berkenan bagi para yang lihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.